Halo semuanya, inilah review GoPro Hero 7 Black dimulai dari unboxing. Seperti biasanya, kita mendapatkan banyak pelengkap di dalam box GoPro-nya. Ada buku, kartu garansi, kabel-kabel, dan lain-lain. Oke, ini dia GoPro-nya. Coba kita nyalakan dulu, dan apa saja sih fitur-fitur GoPro terbaru ini? Hyper Smooth. Yap, fitur Hyper Smooth ini memang luar biasa. Video yang dihasilkan dengan fitur ini seperti menggunakan gimbal atau stabilizer, sehingga video tidak goyang atau nge-shake. Dan stabilizer dari GoPro Hero 7 Black ini, saya rasa juga membantu di fotonya, apalagi ketika kita mengambil foto dengan kondisi low light dan menggunakan shutter speed yang rendah, kita bisa mengambil foto dengan jelas. Lalu ada Super Slow Motion 240 frame per second atau FPS yang membuat video kita bisa semakin dramatis dan unik. Fitur Super Foto yang akan menghasilkan foto terbaik dengan setting otomatis. Waterproof. Ya, tentu saja action cam harus anti air ya. Dan GoPro Hero 7 Black sudah built-in waterproof. Fitur time lapse yang akan membuat video kita semakin menarik lagi. Dan kita bisa melakukan live video dimanapun, kapanpun, selama ada sinyal ya. Sebelum saya memakai GoPro Hero 7 Black, saya sudah memakai GoPro Hero 4 Silver dan 6 Black. Dan menurut saya, GoPro Hero 7 ini memang lebih baik. Dari performa misalnya, GoPro Hero 6 Black saya sebelumnya sering sekali freeze atau hang dan semacamnya, meskipun sudah saya update firmware-nya. Tetapi di GoPro Hero 7 Black ini, sudah semakin jarang freeze, walaupun tidak benar-benar hilang sih, terkadang masih. Interface-nya juga ada perubahan dari GoPro Hero 6. Dari sisi kamera pun begitu, GoPro Hero 7 Black juga lebih baik. Dan kali ini saya ingin langsung mencoba bagaimana hasil video dan foto dari Hero 7 Black untuk penggunaan sehari-hari. Yuk kita mulai. Tes pertama adalah mencoba fitur videonya yang paling diunggulkan, yaitu Hyper Smooth. Sebagai catatan, Hyper Smooth hanya bisa digunakan hingga ukuran 2.7K, resolusi 4K tidak bisa menggunakan fitur ini. Di video ini masih di rute yang cukup aman, jalan aspal tapi sedikit bergelombang karena sering dilewati mobil-mobil besar seperti truk. Di sini saya hanya menggunakan satu tangan saja dan videonya sangat-sangat smooth. Padahal beberapa kali terkena guncangan jalan yang bergelombang. Yang perlu diperhatikan juga, stabilizer dari GoPro Hero 7 Black ini sangat baik meredam gerakan tiba-tiba. Seperti ini, saya memindahkan posisi kamera dengan cepat dan bisa dilihat ayunan GoPro-nya sangat halus. Di sini medannya cukup ekstrim, di perkebunan dan berlumpur, dan fitur Hyper Smooth bekerja dengan mantap. Kecerahan layar GoPro ini cukup baik, sehingga memudahkan saya untuk melihat hasil atau pengaturan di terik cahaya sekalipun. Kalimat ini. Kita di mana nih? Lagi di Gelantang. Mau ngapain? Mau camp. Ambles. Kita cari rumput dulu guys. Oke. Audio recording di GoPro Hero 7 Black ini juga semakin baik, meskipun tidak jernih, tapi sudah cukup untuk kebutuhan vlogging. Beralih ke tes video berjalan dan lari. Di sini Hyper Smooth setting saya matikan. Terlihat goyangan-goyangan yang cukup bikin pusing ya. Dan di video ini, saya aktifkan kembali fitur Hyper Smooth-nya. Terlihat perbedaan yang signifikan. Halo, kita sekarang coba menuruni turunan sambil lari. Lari, 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 hul, hul, rahul.
Sekarang kita bahas hasil fotonya. Di sini sudah saya masukkan beberapa foto dengan berbagai macam situasi yang mungkin bisa menjadi acuan teman-teman dalam menilai cocok nggak sih hasil foto GoPro Hero 7 Black ini untuk kebutuhan teman-teman. Sebelumnya, yuk simak sebentar saja video promosi software buatan saya, Live Video. Teman-teman bisa buat video promosi, buku, dan lain-lain hanya dengan PowerPoint saja. Bisa bikin website juga loh. Segera hadir, sebuah penemuan terbaru yang dapat membantu Anda membuat buku, e-book, majalah, sampul buku, video, mock-up, dan banner menggunakan PowerPoint saja. Plus, Anda juga bisa membuat website dengan autoresponder yang terintegrasi dengan mudah. Kabar baiknya, Anda bisa memulai dalam 3 langkah sederhana. Langkah pertama, pilih template-nya. Jelajahi ratusan template premium yang dibuat secara khusus oleh expert designer dari Root Pixel. Langkah kedua, sesuaikan. Anda memiliki fleksibilitas dan kontrol penuh untuk menyesuaikan template dengan gaya Anda sendiri, membuatnya unik dan berbeda dari kompetitor-kompetitor Anda. Langkah ketiga, tekan ekspor. Dan selesai, Anda dapat menyimpan hasil kerja Anda menjadi video, grafis statis, atau e-book dan mulai tunjukkan hasil kerja Anda kepada dunia. Selengkapnya, teman-teman buka playmockup.com/id ya. Sekarang kita kembali ke review GoPro Hero 7 Black. Yang pertama, kita compare foto dengan menggunakan fitur super foto dan jika fitur tersebut dimatikan. Terlihat, fitur super foto jauh lebih menarik. Dynamic range seimbang antara bagian depan dan belakang. Apalagi untuk memoto alam atau landscape, fitur ini jelas akan saya sering gunakan karena lebih dinamis hasil fotonya. Di sini bisa dilihat jika tidak menggunakan super foto, hasil fotonya akan lebih gelap, meskipun nantinya bisa kita lakukan editing atau post processing. Bicara kualitas foto, 12 megapiksel ini sudah cukup untuk kebutuhan di sosial media, bahkan untuk dicetak yang tidak terlalu besar. Menurut saya pribadi, hasil fotonya bagus, meskipun tidak superior. Tidak sebagus mirrorless kamera atau DSLR, tetapi memiliki ciri khas sendiri karena view yang cukup lebar, dan kamera ini sudah sangat cukup untuk Anda gunakan sehari-hari. Bicara masalah ketajaman, hasil foto di sini cukup tajam. Jadi ada beberapa pengaturan ketajaman, bisa high, medium, atau low. Jika Anda merasa fotonya terlalu tajam, bisa diatur. Foto tidak mutlak selalu harus tajam atau bokeh, tapi lebih ke momen, komposisi, jadi banyak-banyaklah memotret agar dapat feel yang bagus. Untuk grup selfie, tentu saja GoPro salah satu juaranya. Dengan lensa yang sangat lebar, memudahkan grup selfie dengan background yang luas. Untuk low light, seperti biasa, GoPro hasilnya sebenarnya biasa-biasa saja. Karena kalau bicara masalah low light, ini faktor sensor memiliki pengaruh cukup besar. Bagaimana GoPro Hero 7 Black yang memiliki sensor kecil bisa menghasilkan foto low light yang bagus? Dengan trik ini, stabilizer GoPro Hero 7 Black ini sangat bagus. Bagus sekali menurut saya. Ketika model low light ada fitur timer di pinggirnya. Tampaknya sudah difikirkan oleh GoPro, sehingga kita bisa bersiap dahulu, baru foto dijepret, sehingga resiko shake semakin berkurang, dan hasil fotonya tajam. Untuk low light-nya cukup bagus, tinggal kita olah sedikit, jadilah foto low light yang bagus. Saya mendapatkan GoPro Hero 7 Black ini hanya 3 jutaan saja, tepatnya sekitar $357 Singapura. Murah bukan? Tapi drama. Sebelumnya, seperti yang sudah saya katakan, saya punya GoPro Hero 6 Black. Tak berumur panjang, baru beberapa minggu saya punya, GoPro ini mati. Ketika berenang, dimainin tutup baterainya sama anak saya, dibuka, dan alhasil airnya masuk. Berbulan-bulan saya coba servis dan hasilnya nihil. Ketika hampir menyerah, akhirnya saya kontak tim GoPro-nya langsung. Ternyata mereka fast respon, live chat-nya cepat dibalas. Dan akhirnya saya ceritakan kronologinya. Mereka mau menerima GoPro saya, dan saya diberi diskon 40% jika mau membeli GoPro. Sampai hampir 3 bulan kupon ini tidak bisa saya pakai, karena statusnya out of stock terus. Dan setelah 3 bulan, saya baru tahu GoPro 7-nya harus dibeli dari domisili Singapura. Benar-benar buang-buang waktu. Karena jika kita akses web GoPro dari Indonesia, statusnya selalu out of stock. Tak habis akal, saya coba cari kawan yang domisilinya di Singapura. Beruntung, adik salah satu member software saya Live Video tinggal di Singapura. Yang beruntung pula, dia akan balik ke Indonesia minggu depannya. Pas sekali, dan akhirnya GoPro 7 yang sudah saya tunggu lama dan setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya GoPro Hero 7 ini sampai di tangan saya.
Ya, kalau dihitung-hitung sih banyak rugi waktunya. Tapi yang penting sekarang GoPro ini sudah bisa saya pakai. Sampai di sini dulu video review singkat GoPro Hero 7 Black ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.